Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cak Moko dari Mozaku Kreatif Media. Video ini saya buat untuk para klien saya dan juga orang-orang yang menggunakan jasa iklan di Meta Ads gitu ya. Oke, langsung aja. eh, Kenapa sih saya buat video ini gitu? Saya ingin membuat video ini agar teman-teman tuh paham kemana budget iklan teman-teman tuh dihabiskan dan juga bagaimana sih cara kerja iklan itu gitu. Nah, makanya saya buat video ini supaya teman-teman tuh paham sebelum beriklan tuh udah punya pemahaman kemana budget iklan saya dihabiskan nanti seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi sempatkan waktu luang buat teman-teman memahami video ini gitu. Oke, yang pertama adalah iklan Meta Ads gitu, Facebook dan Instagram Ads. Nah, apa itu Meta Ads ya? Meta Ads adalah layanan periklanan digital yang disediakan oleh Meta. Jadi Meta itu adalah perusahaan induk dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, jadi Meta itu induknya dan produknya adalah Facebook, Instagram, dan WhatsApp kayak gitu. Nah, tujuannya adalah untuk membantu bisnis menjangkau target audiens secara lebih efektif. Iklan ini dapat ditampilkan di berbagai platform Meta seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Audience Network kayak gitu. Jadi Meta ini untuk perusahaannya gitu. Nah, kita beriklan ke Meta. Nah, Meta itu nanti akan menyebarkan iklan kita ke data yang mereka punya gitu. Jadi orang-orang yang mendaftar di Facebook dan Instagram, mereka punya datanya, lalu akan disampaikan ke para audiensnya gitu, atau para pendaftar atau pengguna Facebook, Instagram, dan WhatsApp kayak gitu. Seperti itu, simpelnya gitu. Jadi iklan kita akan ditayangkan ke platform mereka, Facebook, Instagram, dan WhatsApp seperti itu. Nah, kenapa harus Meta Ads gitu? Ya secara simpel sih Meta Ads ini bisa lebih efisien dan lebih murah biayanya gitu. Coba bandingkan kita dengan billboard. Gitu. Kalau kita pasang billboard, lumayan biayanya tuh, ya. Belum cetak bannernya, terus pemasangannya, sewanya, terus juga lokasinya gitu. Nah, kalau misal kita pasang udah biayanya lumayan, terus lokasinya ya di situ, padahal itu bukan target audiens kita gitu. Gitu. Nah, lalu cetak brosur. Kita cetak brosur misalnya 1000 brosur, terus kita sebar-sebar ke orang-orang. Nah, setelah itu apa? Nggak ada tindakan lainnya gitu. Kita tidak punya datanya. Nah, gitu. Nah, apalagi TV. Kita bayar. Saya pernah kerja di agensi TVC. Nah, biasanya pengguna-pengguna TVC itu adalah orang brand-brand besar gitu. UMKM tuh sulit buat masuk gitu karena apa, biayanya lumayan gitu. Nah, dengan adanya Meta ini membantu para UMKM untuk beriklan gitu. Dari data yang mereka punya, kita bisa beriklan di Meta gitu. Ya. Jadi kenapa harus Meta Ads? Yang pertama adalah jangkauan audiensi yang lebih luas. Mereka punya pengguna miliaran pengguna aktif ya. Jadi iklan dapat menjangkau pengguna di seluruh dunia. Jadi misalnya mau targetin provinsi Jawa Timur tuh bisa, mau provinsi Banten tuh bisa, atau seluruh Indonesia itu bisa. Bahkan misalnya teman-teman mau iklan di Amerika atau seluruh dunia itu bisa seperti itu. Jadi audiensnya yang lebih luas. Nah, yang kedua, siapa saja bisa beriklan, mudah dan fleksibel. Tadi misalnya kita hanya punya budget terbatas gitu, terus kontennya seadanya. Nah, itu teman-teman udah bisa langsung iklan. Berbeda dengan tadi kalau misalnya kita di TV, itu teman-teman harus videonya bagus, terus sewanya mahal, dan nah itu agak sulit buat para UMKM masuk ke situ gitu ya. Yang ketiga, penargetan yang presisi. Jadi pengiklan dapat menargetkan audiensi berdasarkan usia, lokasi, minat, perilaku, dan lainnya. Yang keempat, format iklan yang bisa beragam. Teman-teman misalnya hanya punya gambar, buatnya di Canva, itu udah bisa naik iklan. Teman-teman buat video, buatnya di CapCut, itu harus itu udah bisa naik gitu. Berbeda dengan tadi TVC, itu prosesnya panjang kalau TV gitu. Karena saya kebetulan pernah kerja di sana gitu. Jadi prosesnya yang panjang. Nah, dengan iklan Meta ini mempermudah semuanya gitu. Kita hanya punya gambar atau video biasa yang kita buat modal handphone, itu udah bisa langsung naik iklan seperti itu. Kelima, pengukuran iklan yang mendalam. Nah, nanti ada datanya tuh teman-teman.
data efektivitas iklannya seberapa sih gitu. Iklan saya habis budgetnya berapa sih, kesebar ke berapa orang sih. Nah, itu ada datanya. Sedangkan kalau tadi strategi iklan konvensional itu sulit kita mendapatkan datanya kayak gitu. Yang keenam, fleksibilitas anggaran. Jadi teman-teman mau iklan 50.000, 100.000 itu udah bisa. Bayangkan kalau di TV itu lumayan, itu berapa detik aja udah mengeluarkan puluhan juta kayak gitu. Ya, nah kalau dengan adanya Meta ini, iklan teman-teman bisa iklan 50.000, 100.000, 150.000, 200.000 itu udah bisa. Seperti itu. Nah, dengan berbagai fitur yang ditawarkan, Meta Ads menjadi salah satu strategi pemasaran digital yang efektif bagi bisnis untuk meningkatkan visibilitas, interaksi, dan penjualan produk atau layanan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, konsep dasar Facebook adalah, nah ini Facebook nih. Facebook, ini iklan. Jadi iklan kita. Nah, dia akan keliling nih, akan menyebar atau berkeliling ke audiens yang dia punya gitu. Jadi dia yang bisa bahasa simpelnya itu nyamperin klien gitu, nyamperin audiens. Nah, jadi dia yang keliling gitu ke komplek-komplek kayak gitu-gitu, ke daerah-daerah. Jadi seperti itu cara konsep dasarnya. Simpelnya dia yang keliling mencari audiens yang tertarik dengan iklan kita, seperti itu. Nah, cara kerja iklan Meta, nanti kita akan setting iklan kita di sini gitu. Meta. Lalu bentuk iklannya seperti ini. Contohnya misalnya di sini copywritingnya, ini fanpage halaman kita, ini copywriting. Nah, ini konten kita gitu. Nah, iklan ini akan disebar ke seluruh orang gitu. Seluruh orang yang udah kita targetkan. Nah, orang-orang ini akan melihat iklan tersebut seperti itu. Nah, itu simpelnya dari cara kerja iklan Meta seperti itu. Nah, contoh iklan Meta Ads seperti ini ya teman-teman. Jadi ini halamannya, copywritingnya, gambarnya seperti itu. Ini juga nanti bisa video juga teman-teman. Nah, di sini ada call to action. Call to action tuh apa tindakan selanjutnya, misalnya masuk landing page, masuk WhatsApp kayak gitu. Nah, di sini ada headline. Ya, seperti itu. Nah, lalu kemana budget iklan kita dihabiskan? Nah, saya buat secara simple biar teman-teman paham ya. Jadi bayangkan Facebook itu kayak tukang promosi di pasar. Kita kasih dia uang budget iklan, lalu dia bakal bantu kita cari pembeli. Gitu. Tugas Facebook bisa gampang atau susah, tergantung kita maunya apa. Gitu. Simpelnya, tugas gampang, murah. Cuma mau banyak yang lihat doang. Jadi iklan kita tuh pengen banyak orang yang lihat. Nah, ini gampang nih tugas Facebook, disebarin ke banyak orang, ke audiens dia gitu yang mereka miliki. Nah, Facebook cukup kasih tahu ke orang-orang bahwa kita ada iklan ini nih. Mau banyak like, komen. Nah, ini mudah, gampang. Nah, lanjut ke tugas yang lebih sulit lagi. Nah, mau orang mampir ke toko kita gitu, ngeklik iklan kita. Nah, ini udah agak sedang nih tugasnya gitu. Mau nonton video kita sampai habis. Nah, ini udah sedang. Kalau tadi cuma hanya lihat aja, kalau lihat tugas Facebook sudah selesai. Kalau di sini ada tindakannya, ngeklik iklan atau nonton video gitu. Nah, itu udah ada tindakannya. Kalau tadi cuma lihat-lihat aja, sekarang udah mulai tertarik sedikit-sedikit gitu. Nah, tugas sulit Facebook. Nah, ini mahal tuh nanti saya jelaskan lagi. Jadi ini udah sulit banget nih tugasnya gitu. Facebook disuruh mencari orang yang mau beli atau daftar produk kita kayak gitu. Nah, jadi tugas Facebook tuh ada gampang, ada sedang, ada sulit. Nah, jadi budget kita, iklan kita tuh mau dihabiskan kemana? Mencari orang yang gampang, atau mencari orang yang sedang, atau mencari orang yang sulit nih gitu. Sulit tuh maksudnya benar-benar yang tertarik dengan produk kita kayak gitu. Jadi semakin sulit tugasnya, semakin banyak uang yang dihabiskan Facebook untuk mencari orang yang tepat. Jadi kalau cuma mau bikin rame, murah, tapi kalau mau cari pembeli beneran perlu lebih banyak biaya seperti itu. Nah, nanti tujuan campaign Meta Ads, nah ini yang tadi saya bilang ya, di sini kan ada iklan murah, sedang, gampang, sedang, dan sulit seperti itu. Nah, di sini tugas mudah, awareness atau jangkauan. Jadi iklan kita disebar ke banyak orang gitu ya. Nah, ini mudah. Facebook tuh mudah. Jadi kalau orang udah baca, tugas Facebook sudah selesai gitu. Saya kasih contoh. Jadi misalnya di sini ada iklan gitu ya. Dia sudah melihat iklan gitu. Kalau ini awareness ya, yang tadi ya, awareness.
dia melihat iklannya. Udah, tugas Facebook sudah selesai. Jadi asal dia sudah melihat iklan kita, tugas Facebook sudah selesai. Udah gampang banget ya. Nah, traffic ya. Ini saya zoom sedikit. Traffic adalah bahasa Indonesia lalu lintas kunjungan, mengajak orang-orang untuk mau ngeklik atau nonton video kita. Seperti itu. Contoh, kalau tadi hanya melihat, kalau sekarang tuh Facebook tuh akan mencari orang-orang yang tertarik dengan iklan kita. Mulai tertarik dengan iklan kita. Dia mau ngeklik iklan. Jadi misalnya kalau dia like, suka, atau dia komen, atau dia ngeklik iklan, nah itu sampai masuk ke dalam website gitu atau WA. Nah, itu dari traffic gitu. Jadi tujuannya memperbanyak kunjungan ya. Itu tuh mulai sedang. Nah, interaksi sama mirip-mirip dengan traffic, mencari orang yang mau like, mau komen, atau mau ngechat kita. Nah, ini WhatsApp itu ya. Jadi dia mau ngechat kita, misalnya nih, dia udah tertarik dengan postingan iklan kita, dia tertarik, dia ngeklik WA kita, lalu klik, dia ngirim chat itu ke nomor kita, seperti itu ya teman-teman. Jadi tugasnya mulai sedang nih. Yang terakhir adalah tugas sulit. Tugas sulit itu seperti apa? Tugas sulit itu biasanya mencari orang-orang yang benar-benar serius tertarik dengan produk kita. Contoh, ini misalnya saya punya acara gitu kan, ya. Misalnya punya acara, dia udah mulai tertarik, oh acara ini ya, oh saya mau daftar nah dia klik daftar, nah itu dia ngisi formulir gitu kan, dia ngisi formulir, dia udah baca ininya, copywritingnya, lalu dia tertarik lah, setelah itu daftar gitu. Nah itu masuk ke tindakan tugas sulit. Kenapa? Karena mencari orang yang benar-benar mau menyerahkan data diri mereka, database mereka, atau mereka benar-benar serius untuk ngebeli produk tersebut. Jadi tugas Facebook tuh sulit, mulai sulit nih di sini nih, gitu. Prospek ya. Nah, jadi kalau prospek itu simpelnya adalah mencari audiens yang mau mengisi data, gitu, mau mengisi data untuk ikut acara tersebut atau mau membeli produk tersebut kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah penjualan atau sales. Nah, nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Penjualan atau sales itu mencari orang-orang yang mau membeli produk kita. Misalnya ini produk kita, iklan kita, dia tertarik, dia beli gitu. Seperti itu. Nah, ini nanti penjualannya. Nah, nanti saya jelaskan perbedaannya. Nah, di sini tugas mudah, awareness. Nah, Facebook hanya menyebarkan ke banyak orang yang masih cold market gitu, dari yang tidak tahu, pas ngeliat iklan kita jadi tahu gitu, oh ada produk ini gitu. Jadi masih cold market. Nah, tugas sedang tuh udah mulai warm market, dia udah mulai ada ketertarikan terhadap produk kita kayak gitu. Kalau tugas sulit apa, prospek atau penjualan tuh hot market, mencari orang yang tertarik mau daftar atau mau beli gitu. Jadi ada spesifikasinya teman-teman gitu. Ini yang membuat iklan kita murah atau mahal. Jadi kalau misalnya pakai awareness ya bisa dibilang murah. Karena apa? Karena targetnya ya cold market. Terus kalau kita mau traffic gitu atau interaksi, mulai warm market, mulai Facebook tuh disuruh tugasnya yang lebih berat sedikit gitu. Tolong dong cariin orang yang benar-benar mulai tertarik dengan produk saya gitu. Tapi kalau misalnya tugas sulit, kita menyuruh Facebook atau budget iklan kita tuh, Facebook tolong dong cariin orang yang mau beli produk saya gitu. Nah, ini udah Facebook disuruh mencari hot market. Di sini yang awalnya banyak besar ya audiensnya, mulai mengkerucut, mulai kecil gitu. Ya, semoga teman-teman bisa paham dari penjelasan saya. Nah, selanjutnya adalah yang tadi nih, iklan meta awareness yang saya jelaskan nih. Jadi ini kita pakai awareness. Oke. Nah, iklan meta postingan kita atau iklan kita dilihat banyak orang. Jadi kalau orang sudah melihat iklan kita, udah selesai tugas Facebook kayak gitu. Jadi kalau misal ada yang beli atau ngeklik atau apa, itu bonus. Karena tugasnya dia cuma enteng, yaitu hanya menyebarkan ke banyak orang iklan kita. Hanya orang tahu, ya udah selesai. Contohnya apa? Contohnya iklan misalnya gini. Contoh iklan Coca-Cola lagi ada promo 50%. Jadi dia buat promo besar-besar misalnya 50% gitu.
Nah, orang banyak melihat, ya udah selesai tugas Facebook. Nggak ada terjadi pembelian di sini gitu. Belinya di mana? Ya mungkin nanti di Indomaret, di Alfamart, atau di warung-warung kayak gitu teman-teman. Asal dia sudah melihat promo tersebut. Kayak gitu. Kelebihannya bisa menyebar ke banyak orang, murah. Kekurangannya adalah ketika orang sudah lihat iklan kita, tugas Facebook ya sudah selesai. Gitu. Jadi tidak ada pembelian, tidak ada klik, tidak ada komen. Kalau ada ya bonus saja udah gitu. Ya, Anda tugasnya hanya lihat-lihat aja gitu. Ya. Selanjutnya iklan traffic yang tadi saya jelaskan, lalu lintas kunjungan. Jadi orang melihat iklan tersebut, lalu orang udah mulai tertarik nih, ngeklik iklan, langsung masuk ke landing page, masuk ke website gitu. Ya, seperti itu. Ya udah, asal orang sudah mengeklik iklan, sudah masuk ke dalam website atau nonton video, ya udah tugas Facebook sudah selesai. Udah mulai ada tindakannya tuh. Nah, orang ngeklik, orang nonton video, nah udah selesai. Kelebihannya meningkatkan kunjungan website atau aplikasi, kekurangannya bukan fokus pada konversi. Jadi bukan hanya memperbanyak ini aja kunjungan ke dalam website kita atau ke toko kita gitu. Terus bisa mendatangkan traffic yang kurang berkualitas gitu. Jadi ya karena memang targetnya bukan pembelian atau orang daftar, karena tujuannya adalah cuma sampai orang melihat iklan kita dengan ngeklik landing page atau website kita seperti itu. Nah, iklan meta WhatsApp atau interaksi. Jadi interaksi WhatsApp. Nah, jadi ini iklan orang-orang melihat iklan kita, kalau dia tertarik ngeklik langsung masuk ke WhatsApp gitu. Kelebihannya simple tanpa memperlu website. Kedua, meningkatkan interaksi dan kepercayaan. Ketiga, cocok untuk produk dengan penjelasan yang lebih detail. Jadi di sini kan poster nih, dia baca, klik gitu kan WhatsApp. Nah, nanti kita jelasin lagi di WhatsApp-nya. Kekurangannya chat masuk tidak tersaring, artinya kadang-kadang suka random yang masuk ngechat gitu, orang yang nanya-nanya, orang yang iseng kayak gitu dah. Ya, yang kedua hanya bisa gunakan WA bisnis, jadi WA personal nggak bisa, WA pribadi, WA nomor pribadi nggak bisa. Ketiga, potensi ada leads yang tidak berkualitas atau tidak tersaring gitu. Kesimpulan, iklan interaksi WhatsApp cocok untuk bisnis yang mengandalkan komunikasi secara langsung untuk penjualan, seperti jasa, produk eksklusif, atau bisnis yang butuh konsultasi sebelum transaksi. Namun perlu strategi follow up dan respon cepat agar hasilnya maksimal. Oke. Selanjutnya iklan leads prospek. Iklan website isi formulir WhatsApp. Nah, ini izin saya menggunakan contoh ini. Nah, jadi orang-orang melihat iklan tersebut. Jadi prospek ya, sorry. Iklan leads adalah prospek, orang yang mau mengisi data atau formulir seperti itu. Jadi iklan kita disebar ke banyak orang, ya, iklan kita disebar ke banyak orang, lalu orang itu mulai tertarik, dia ngeklik landing page, dia klik masuk ke website, dia mau isi data tersebut buat ikut acara tersebut, atau dia mau mengisi formulir tersebut. Nah, setelah dia mengisi data, nah ini bisa langsung masuk ke WhatsApp dan laporan data atau ke database gitu. Jadi nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi setelah orang mulai tertarik, isi data langsung masuk ke WhatsApp kayak gitu ya. Kelebihannya penyaringan audiens dengan isi formulir. Jadi dengan orang isi formulir bisa lebih tersaring. Kedua, database masuk real dengan dashboard. Ketiga, yang isi data bisa kita follow up kembali. Kekurangan chat masuk lebih sedikit dibandingkan cara iklan sebelumnya. Kedua, butuh landing page. Ketiga, kita harus mau follow up yang udah isi data. Kesimpulannya, iklan leads Meta Ads cocok untuk bisnis yang membutuhkan database pelanggan potensial seperti pendidikan, properti, dan layanan konsultasi. Namun perlu strategi follow up yang cepat, efektif agar leads bisa dikonversi menjadi pelanggan seperti itu. Iklan sales atau penjualan. Jadi iklan kita disebar ke banyak orang, lalu orang mulai tertarik, dia baca, dia mulai mulai tertarik dengan produk kita, dia mau beli udah langsung ngeklik, dia bisa masuk ke WhatsApp atau dia bisa isi form seperti itu. Jadi Facebook akan mencari orang-orang yang mulai tertarik untuk dengan produk kita, bertujuan untuk membeli produk kita ya. Kelebihan, fokus pada hasil penjualan atau konversi. Dua, bisa retargeting, mentarget ulang gitu bisa. Jadi misalnya nih orang udah mulai tertarik nih, kita bisa targetin ulang sampai dia beli, bisa kayak gitu. Ketiga, bisa dipakai untuk promosi diskon atau flash sale. Kekurangan, biaya lebih mahal dibanding iklan traffic, interaksi, atau prospek. Harus memiliki website atau platform transaksi. Tidak cocok untuk produk dengan proses jual beli yang panjang. Gitu.
Keempat nih di bawahnya bersaing dengan banyak kompetitor. Kesimpulan, iklan sales penjualan di Meta Ads cocok untuk bisnis e-commerce atau produk yang bisa dibeli langsung. Namun, agar efektif perlu website yang optimal, strategi retargeting, dan penggunaan metapixel yang meningkatkan performa iklan. Seperti itu teman-teman. Ada juga iklan masuk ke Shopee, itu juga bisa. Jadi kita promo iklan kita langsung diklik langsung masuk ke Shopee. Cuman ini ada tindakan lanjutan berbeda lagi caranya. Seperti itu. Makanya ini saya tidak jelaskan. Perbandingan budget iklan kita perbandingan budget iklan kita dihabiskan. Contoh tadi ya, ini kita budget iklannya sama nih 200.000 ya teman-teman ya, 200.000 ya. Nah, kalau pakai awareness, di sini ada yang namanya jangkauan, ya jangkauan ya. Jangkauan itu berapa banyak sih iklan kita disebar gitu. Awareness, jadi tadi kan mudah, tugasnya mudah, ya tujuannya orang melihat iklan. Di sini menjangkau 20.000 sampai 40.000 orang. Jadi itu iklan kita disebar ke banyak orang. Nah, hasil ini adalah apa yang kita dapat tuh apa hasilnya gitu. Karena di sini hanya melihat iklan, berarti hasilnya adalah orang yang melihat iklan kita. Berarti di sini adalah 20.000 sampai 40.000 orang. Berarti tugas Facebook sudah selesai gitu. Nah, berapa biaya per hasil? Biaya per hasil itu biaya yang didapatkan dari satu hasil. Jadi misalnya di sini ada 20.000 sampai 40.000 orang, berarti per satu orangnya itu berapa sih biayanya yang dikeluarkan kayak gitu. Nah, ini di sini ada biaya per hasil. Berarti misalnya satu orang tuh mengeluarkan 5 rupiah atau 10 rupiah seperti itu. Jadi kalau misalnya hasil dikali biaya per hasil adalah hasilnya budget iklan seperti itu. Nah, traffic tugasnya mulai agak berat. Makanya di sini dia agak berkurang jangkauannya. Nah, di sini yang disebut budget kita habisnya kemana teman-teman. Jadi semakin sulit tugas Facebook, jangkauannya akan semakin kecil. Semakin mudah tugas Facebook, jangkauannya akan semakin besar. Padahal budgetnya sama, 200.000. Nah, di sini berkurang dia. Jangkauannya dari yang 20.000, di sini jangkauannya jadi cuma 10.000 sampai 20.000 doang. Tugasnya apa? Yaitu klik website. Berarti di sini ada 200 sampai 400 orang yang ngeklik website. Biaya per satu orangnya 500 atau 1.000 rupiah. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini 500, di sini 1.000 kita, misalnya contoh 1.000 per satu kliknya, berarti kalau budget iklan kita 200.000 dibagi 1.000 berarti ada 200 orang seperti itu. 200 orang seperti itu teman-teman. Ada 200 orang yang klik iklan gitu. Jadi budget kita dihabiskan 200.000 untuk mendapatkan 200 klik gitu. Ya, semoga teman-teman bisa paham. Nah, di sini CPM ya. CPM itu biaya yang kepanjangannya adalah cost per mile, biaya yang dikeluarkan untuk 1.000 tayangan. Berarti kalau di sini ya untuk mendapatkan 1.000 orang, di sini kan per 1.000 orang berapa rupiah gitu ya. Nah, di sini misalnya 20.000 ya, berarti di sini misalnya per 1.000 orangnya berapa sih? Di sini per 1.000 orangnya adalah 2.000 rupiah gitu. Jadi per 1.000 orang berapa? Berarti kalau misalnya di sini 20.000 misalnya berarti kan 20 kali lipat. Berarti 2.000 kali 20 kali lipat berapa? Gitu. Nah, di sini ya lanjut ya kunjungan ya. Di sini interaksi WhatsApp ya. Interaksi WhatsApp di sini interaksi WhatsApp budget iklan kita sama 200.000. Nah, jangkauannya mulai berkurang teman-teman. 5.000 sampai 1.000 orang. Gitu ya. Ya. Di sini mendapatkan 400 sampai 100 orang chat, tapi tidak tersaring gitu. Nah, biaya per satu hasil rata-rata seperti ini teman-teman, 2.000 sampai 5.000. Apakah bisa lebih? Bisa, tergantung kontennya. Jadi di sini hasilnya adalah berapa banyak orang yang ngechat gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya adalah prospek atau leads. Nah, ini yang biasa sering gunakan untuk acara seminar gitu. Di sini misalnya budget 200.000. Iklan kita mulai berkurang tuh. Padahal budget kita udah gede kan 200.000. Hanya menjangkau ke 3.000 sampai 7.000 orang. Gitu. Dari 3.000 sampai 7.000 orang yang daftar, hanya 10 sampai 20 orang yang isi formulir. Nah, biaya per hasilnya biasanya misalnya per satu orangnya 10.000. Berarti kan chat masuknya 20 orang. Gitu. Jadi dari 10.000 kali 20 orang menghasilkan 200.000 kayak gitu. Misalnya mengeluarkan 200.000 gitu. Jadi
Kalau misalnya teman-teman nanya, Mas, budget saya iklan 200.000 kira-kira dapat berapa ya? Nah, ini misalnya kayak gini rata-ratanya misalnya 10 orang atau 20 orang kayak gitu. Ya, orang yang ngisi formulir. Selanjutnya adalah penjualan. Penjualan adalah untuk mendapatkan sales ya. Budget 200.000 sama jangkauannya 2.000 sampai 5.000 orang. Mulai kecil tuh, teman-teman. Ya, mulai. Jadi kalau misalnya kok dikit banget yang ngechat ya? Ya karena jangkauannya jadi kecil. Jangkauannya kecil, chat masuk jadi sedikit gitu. Ya. Gitu kan, kalau misalnya semakin besar banyak orang, semakin banyak orang akan ada kemungkinan semakin banyak orang yang daftar. Semakin kecil orang akan kemungkinan semakin kecil yang daftar kayak gitu. Apakah bisa banyak? Bisa juga, tergantung kontennya kayak gitu. Ya. Nah, di sini mulai mahal nih teman-teman, untuk mendapatkan satu orang mengeluarkan Rp20.000 atau Rp50.000. Nah, kalau yang tadi mulai 5 rupiah atau Rp10. Di sini jadi mahal banget, jadi 50 ribuan untuk mendapatkan satu orang gitu. Padahal budgetnya sama. Nah, semoga teman-teman paham ya budget teman-teman dihabiskan kemana. Kesimpulannya, awareness bisa menjangkau banyak orang murah tapi tidak ada jaminan interaksi penjualan. Traffic bisa mengarahkan banyak orang ke website tapi belum tentu beli. Interaksi WhatsApp lebih dekat ke transaksi, cocok buat jualan lewat chat. Prospek dapat orang yang tertarik tapi tidak semua akan beli. Penjualan paling mahal tapi langsung menghasilkan uang. Semoga semakin sulit tugas, semakin mahal biaya ya, tapi semakin dekat ke hasil yang nyata jualan. Seperti itu teman-teman. Contoh matriks iklan. Nah, nanti budget iklan teman-teman hasilnya datanya seperti ini. Jadi misalnya budget iklan teman-teman 140.000, jumlah yang dibelanjakan misalnya baru 146.000. Nah, hasilnya berapa? Dapat 53 chat, biaya per hasilnya berapa? Biaya per satu orangnya berapa? Rp2.700. Berarti kalau misalnya hasil dikali biaya per hasil, nah ini budget iklan kita gitu ya. Jadi kalau ditanya budget iklan saya habis kemana, kayak ini jangkauannya nih, berarti jangkauannya menyebar ke 9.000 orang gitu kan. Dari 9.000 orang yang kita mendapatkan hasil 53, dari 53 itu biaya per hasilnya berapa? 2.760. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nanya ke saya, Mas, biaya berapa sih biaya per hasil saya gitu, nah, misalnya 2.700, nah misalnya nanti hasilnya mendapatkan 53 gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ada dikasih penjelasan nih, penjelasan iklan Meta Ads. Anggaran adalah total budget budget iklan kita, jumlah yang dibelanjakan ada jumlah biaya yang sedang berjalan, hasil adalah target kita gitu ya. Biaya terhasil adalah biaya yang dikeluarkan per satu orang berapa gitu. Jangkauan adalah berapa banyak yang orang unik melihat iklan kita. Impresi total jumlah tayangan iklan gitu ya. CPM biaya yang dikeluarkan per 1.000 tayangan gitu ya. Jadi misalnya per 1.000 orang, jadi di sini kan 9.000, berarti per 1.000 orangnya 14.000. Nah, di sini berarti kan kalau misalnya 1.000, berarti kan di sini ada 9.000, berarti kan 9 kali lipat ya. 9 kali lipat kali 14.000, nanti hasilnya kan ini kayak gitu. Klik adalah biaya yang dikeluarkan, klik adalah total jumlah yang ngeklik iklan kita, seperti itu. Struktur iklannya nanti kan ini kan campaign, adset, ads. Campaign ini adalah tujuan kampanye, awareness, traffic, interaksi, prospek, promosi, iklan, penjualan gitu yang tadi ya. Nah, adsetnya dia untuk menentukan lokasi, umur, jenis kelamin kayak gitu-gitu. Ads adalah konten dan videonya seperti itu. Ini saya kasih contoh. Semoga videonya nggak kepanjangan ya. Kalau kepanjangan teman-teman nanti pusing. Contoh sebentar. Nah, strukturnya ya teman-teman ya. Tadi strukturnya seperti ini ya, campaign, adset, dan ads. Nah, strukturnya adalah misalnya kayak gini. Teman-teman, misalnya saya buat iklan, misalnya pakai prospek. Nah, ini namanya adalah campaign. Campaignnya mau apa? Nah, misalnya contoh. Nah, di sini ini campaign ya, ini kan campaign, adset, ads. Adset ini adalah targetingnya, ads ini adalah konten gambar videonya. Nah, ini campaignnya, misalnya nama campaignnya apa, iklan seminar gitu kan. Seminar, budget iklannya berapa? Budget iklannya misalnya 200.000 gitu kan, 200.000. Lalu kita akan setting target ya teman-teman. Misalnya targetnya itu negaranya mau daerah mana, misalnya mau kota Jakarta aja gitu kan. Nah, berarti daerahnya iklan kita akan tersebar ke daerah Jakarta gitu.
Nah, Jakarta di sini atau pilih Indonesia gitu. Atau misalnya mau provinsi Jawa atau Sumatera itu bisa. Nah, saran pemirsanya umurnya mau berapa? Misalnya umurnya mau 25 tahun. Di sini ada 65 tahun ke atas, ada 50, 60 gitu. Misalnya batasnya sampai 55 kayak gitu. Berarti 25 sampai 55 tahun. 25 sampai 55 tahun. Nah, ya. Nah, di sini jenis kelaminnya mau apa? Mau laki-laki aja, mau perempuan aja, atau mau semuanya gitu. Cuman kadang-kadang walaupun kita udah setting perempuan tuh suka masuk laki-laki itu kadang-kadang. Padahal udah saya setting perempuan. Oke. Penargetan terperinci, misalnya saya mau pegawai negeri, misalnya contoh pegawai negeri gitu kan ada. Misalnya saya mau mama dede, nggak ada dia gitu, karena tidak terdata, karena bisa dibilang tidak sampai datanya itu tidak sampai 1 juta orang gitu. Tapi kalau misalnya kayak Mas Ipo ada dia, karena Mas Ipo lumayan gitu audiensnya gitu. Atau Tung Desem gitu kan, Tung Desem ada tuh gitu teman-teman. Jadi nanti ini ada database data ada target-targetnya, cuman ada yang enggak kayak gitu ya. Jadi ini lebih ke secara umum targetnya. Oke, terus penempatannya mau di mana? Penempatannya saya biasanya otomatis itu ya di Facebook dan pokoknya di semua platform Meta gitu. Mas, saya pengennya iklannya di Instagram aja, bisa. Nanti saya akan setting di Instagram aja. Berarti kalau misalnya Instagram aja ini saya akan nonaktifkan. Saya akan di Instagram. Tapi biasanya biayanya akan lebih high daripada yang otomatis gitu. Nah, kalau misalnya saya pengen semuanya ya udah semuanya aja kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk kemana tadi? Ke ads ya. Ke ads, gambar ads. Oke, selanjutnya gambar ads. Nah, ini gambar, nanti teman-teman mau pakai gambar apa, mau pakai video apa, copywritingnya seperti apa gitu ya. Misalnya saya coba contoh. Nah, ini halamannya, ini kalau ada Instagramnya. Nah, ini siapkan materi iklannya, misalnya gambarnya apa nih, gitu kan. Misalnya saya pakai gambar ini. Sorry. Nah, gambar. Nah, ini biasanya ada tiga rekomendasi, gambar kotak, gambar story, sama gambar banner kayak gitu ya. Jadi kalau punya 3 ukuran tuh boleh dikasih. Nah, Mas, kok saya cuma punya 1 ukuran? Pastikan ukuran itu kotak kalau cuma punya 1 ukuran. Karena nanti kalau kalau misal ukuran story yang dikirim, dia nanti kepotong gitu kalau yang ukuran kotak kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau bisa ukuran kotak, karena nanti kalau ukuran kotak bisa menyesuaikan semua rekomendasinya gitu teman-teman. Jadi di sini nanti ada copywritingnya, ada judul headline-nya gitu, terus di sini ada tombolnya apa kayak gitu teman-teman ya. Oke, sebentar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini strukturnya, jadi cara kerjanya seperti itu. Lanjut lagi sebentar. Nah, lanjut ini ya, ini saya tidak perlu jelaskan karena agak ribet. Nah, selanjutnya iklan yang acara yang acara seminar yang teman-teman untuk mendapatkan database. Nah, saya seringnya menggunakan iklan prospek atau lead. Iklan yang digunakan untuk mendapatkan database. Jadi iklan disebar, iklannya dilihat banyak orang, masuk ke dalam landing page, diisi data. Nah, data itu tersimpan di laporan saya. Jadi saya tahu berapa banyak orang yang isi data. Lalu setelah orang isi data, kesimpan juga, dia masuk ke WhatsApp juga gitu ya. Nah, kadang-kadang datanya itu misalnya ada yang isi data ada 20 orang, tapi kok yang ngechat cuma 10. Kemana 10 orangnya lagi? Nah, 10 orangnya lagi kadang-kadang dia udah isi data tapi tidak lanjutkan chat ke teman-teman. Tugas teman-teman adalah memfollow up-nya lagi. Nah, follow up-nya bagaimana? Yaitu dari data yang udah tersimpan. Jadi nanti teman-teman bisa ngechat nih, terima kasih Pak udah mengisi data mengikuti acara ini, misalnya bisa dimasukkan ke grup atau teman-teman bisa chat personal kayak gitu teman-teman. Jadi di sini datanya akan sama dengan data di laporan saya.
gitu. Tapi yang chat masuk kadang-kadang tidak sesuai dengan laporan data. Nah, ini tugas teman-teman nanti minta ke saya, gitu ya. Nah, ini udah saya jelaskan tadi ya. Standar iklan prospek secara umum. Di sini edukasi itu rata-rata 5 sampai 15.000, properti 15 sampai 50.000 rata-rata per satu chatnya ya, teman-teman. Per satu chatnya rata-rata ini seperti ini ya. Nah, ini teman-teman lihat aja ya. Ini standarnya. Nah, kalau standar saya adalah iklan mahal itu kalau biaya per satu chatnya itu di atas 5.000. Kenapa? Karena ini budget iklan sama ya. Kalau di atas 100.000 biaya per chatnya misalnya 5.000, lebih dari 5.000, dia akan mendapatkan cuma 20 chat gitu. Nah, baik kalau biaya per chatnya 3.000 sampai 5.000. Jadi kalau misalnya 3.000 dibagi 100.000 budget iklan kita berarti mendapatkan 33 data gitu. Nah, murah adalah jadi kalau biaya per hasilnya 1.500 antara 1.500 sampai 3.000. Berarti kan kalau misalnya 3.000 mendapatkan 33 leads, kalau misalnya 1.500 mendapatkan 66 leads gitu. 66 data. Winning campaign adalah kalau iklannya biaya per hasilnya di bawah 1.500 karena akan dapat banyak chat. Gitu. Jadi nanti tugas teman-teman nanya, "Mas, biaya per hasil saya berapa?" gitu. Nah, tujuannya apa nanti? Oh, iklan saya ternyata murah. Oh, iklan saya ternyata mahal. Nah, ini dari data ini. Ini standar saya kayak gitu. Padahal kalau dari data ini standarnya. Gitu. Nah, contoh biaya perhasilan 6.000. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat aja nih, ya. Nah, ini mahal nih kalau misalnya iklan 50.000, kalau biaya per hasilnya 6.000 hanya mendapatkan 8 leads, 8 data. Nah, ini ada misalnya iklan 100.000 perkiraannya kalau misalnya per hasilnya 6.000 dapatkan 6 leads. Misalnya 5 juta iklan 5 juta biaya perhasilan 6.000 mendapatkan 833 leads. Nah, ini tapi dari standar saya masih agak mahal. Nah, ini ya, ini budget iklannya, ini hasil leadsnya, ini biaya per hasilnya. Ini contoh ya. Kalau biaya per hasilnya 3.500, biaya per satu chatnya 3.500. Nah, ini perkiraan ya. Jadi misalnya, nah di sini nanti akan ini ya beda-beda, ada yang 2.700, ada yang 3.500, ada yang 3.800 kayak gitu, itu beda-beda. Tergantung iklannya nanti. Nah, ini budget iklannya, ini data perkiraan datanya. Ini biaya per satu orangnya gitu. Ini contohnya. Nah, ini biaya iklan per hasil kalau misalnya 2.000. Nah, ini murah dan bagus. Biasanya standar saya 2.000 gitu. Cuman kadang-kadang mahal gitu. Kadang-kadang murah, kadang-kadang mahal. Nah, ini perkiraan. Jadi kalau misalnya iklan 50.000, kalau misalnya biaya per satu hasilnya 2.000 dapat 25 leads. Kalau iklan 100.000, biaya per hasilnya 2.000 dapatkan 50 leads. 50 data ya. Kalau 200.000, biasanya biaya per satu chatnya itu 2.000. Di sini iklan 200.000, biaya per satu chatnya 2.000 akan dapat 100. Nah, ini contohnya sampai bawah. Nah, kalau biaya per satu hasilnya 800 rupiah, berarti kalau misalnya 50 iklan 50.000, di sini biaya per satu hasilnya 800, dapat 62 leads kayak gitu. Dan seterusnya. Apa yang mempengaruhi iklan murah atau mahal? Biasanya konten. Gitu. Konten iklan kita bagus atau menarik audiens atau enggak kayak gitu ya. Contoh iklan mahal. Nah, ini mahal nih. Ini budget iklan yang 100.000, jumlah ini dibayarkan baru 10.000. Hasilnya 2, biaya per hasilnya 5.000. Jadi kalau 2 dikali 5.000 hasilnya 10.000. Nah, ini kalau menurut saya masih agak mahal kalau standar saya ya. Standarnya agak mahal karena di atas 5.000 gitu ya. Karena kenapa? Karena nanti dapat chatnya nggak terlalu banyak. Iklan normal kalau standar saya biasanya sekitar 3.000 sampai 5.000 ya. Nah, ini biayanya iklan 49.000 dapat 13 chat. Biaya per hasilnya 3.800. Ini masih normal, menurut saya normal. Gitu. Iklan murah kalau perkiraan di antara 1.500 sampai 3.000 gitu. Jadi ini perkiraannya kalau menurut saya masih murah. Jadi kalau teman-teman tanya, "Mas, kok dapat saya iklan dapat segini, iklan saya dapat segini chatnya?" Ya, ini datanya. Nah, winning campaign. Nah, ini saya pernah dapat winning campaign. Di bawah 1.500. Jadi iklan 600.000 aja udah dapat 760 chat gitu ya, teman-teman. Karena biaya per hasilnya murah banget gitu. Jadi kalau misalnya iklan 100.000 bisa dapat 100 chat gitu ya. Nah, ini kalau winning campaign seperti itu. Iklan prospek ini digunakan, ini laporan data. Nah, pertanyaannya adalah terakhir, kalau iklan prospek harusnya datanya real dong, karena mereka udah isi formulir data. Lalu kemana data di dashboard? Berbeda dengan chat masuk ke WA. Misalnya di dashboard ada 80 data, tapi kok yang ngechat saya cuma 60 ya? Kemana 20-nya gitu?
Nah, jawabannya adalah mereka yang sudah isi data, sudah terhitung sebagai hasil, dan data mereka sudah tersimpan di laporan, tapi ada beberapa orang yang setelah isi data tidak mengirim data tersebut ke chat WhatsApp kita. Bisa disebabkan masalah koneksi ataupun lainnya. Tapi data tersebut sudah tersimpan di laporan data website kami. Hak teman-teman adalah boleh meminta data tersebut dalam bentuk Excel. Lalu tugas teman-teman adalah memfollow up kembali mereka yang udah isi data formulir tersebut. Gitu. Ini contohnya database yang tersimpan teman-teman ya. Kayak gitu. Ini contohnya ya. Jadi ini contoh teman-teman. Ini misalnya nih iklan kita nih. Iklan kita gitu ya. Misalnya dia isi data nih ya, misalnya Cak Moko di sini nomor belakang, misalnya saya asal dulu aja, kotanya misalnya Depok gitu ya. Misalnya di sini daftar, kesimpan nih di laporan saya gitu, kesimpan di laporan saya gitu. Nah di sini tapi dia kadang-kadang ada yang melanjutkan chat, ada yang enggak. Nah itu yang menyebabkan datanya tuh di data kita adalah tadi misalnya 80 tapi yang masuk cuma 60 kayak gitu, 20 ya kemana, karena dia nggak melanjutkan chat. Tapi kalau orang yang melanjutkan chat dia akan ngeklik ini gitu, akan masuk ke ngeklik WA kita gitu ya teman-teman ya gitu ya. Seperti itu nanti laporannya akan kesimpan teman-teman, tenang aja, laporannya akan kesimpan misalnya di sini nih, laporan data kesimpan di sini nih. Nah ini kesimpan nih misalnya di sini Kasusi udah tersimpan nih datanya tuh, ada Feni, nama Feni, nomor teleponnya, kecamatannya, usianya, guru. Nah, ini kesimpan di sini. Jadi data ini real. Orang yang isi data akan masuknya sesuai. Tapi yang di WA kadang-kadang tidak sesuai. Nah, tugas teman-teman adalah meminta data ini, data Excel ini. Gitu. Karena kadang-kadang yang masuk 7, tapi yang keterima kita cuma 3 atau 4 kayak gitu. Nah, tugas teman-teman memfollow up gitu ya teman-teman ya. Tugas teman-teman adalah memfollow up nih. Ini nanti akan terima database seperti ini. Ya. Nah, ini tugas teman-teman, hak lain adalah dapatkan laporan transparan biaya operasionalnya, jangkauan konversi. Kalau teman-teman minta akses data yang harus meminta, database-nya harus minta ya ke saya. Customisasi, targeting, kreatif, konsultasi, rekomendasi. Kewajiban saya kalau kalian menyediakan budget iklan, menyediakan materi iklan, mengikuti strategi yang direkomendasikan, menindaklanjuti lead atau hasil iklan seperti itu. Terima kasih. Jadi teman-teman nanti minta database ke saya berapa apa supaya teman-teman bisa memfollow up lagi ya teman-teman, karena jangan sampai nanti karena datanya berbeda, memang pasti berbeda, karena ada orang yang udah isi data tapi tidak mengajukan chat ke teman-teman, tapi sudah tersimpan di database ini, database seperti ini. Nah ini teman-teman minta ke saya nanti, Mas minta dong database-nya biar saya follow up kembali, biar saya sesuaikan datanya seperti itu ya teman-teman. Jadi pasti akan kalau ini di sini orang udah diisi data nih akan real. Misalnya di sini isi data 12, ya udah di laporannya ada 12, tapi yang chat belum tentu 12. Nah, tugas teman-teman adalah memfollow up-nya seperti itu. Oke? Harapannya teman-teman bisa paham dari iklan ini, dari penjelasan ini. Semoga teman-teman bisa lebih maksimal lagi nanti mendapatkan hasilnya seperti itu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.